mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 15C dengan fasilitator Ibu Heni dan pengajar prakteknya adalah Bapak Ali. Kami akan melakukan coaching dengan Alur Tirta. Perkenalkan, saya Feby Kristiani dari SD Santoleo 2 Jakarta Barat. Saya Safrika Witontoruan dari SMA Cinta Kasih Seci. Dan saya Sumama dari SD Kedau Kaliangke 06 Cengkareng Jakarta Barat. Dalam praktek coaching ini kami akan berperan secara bergantian. Jadi nanti ketika Ibu Tika sebagai coach, Ibu Mama sebagai coach, dan saya sebagai observer atau sebagai pengamat. Kemudian kami akan berganti, ketika saya berperan sebagai coach, Ibu Tika akan berperan sebagai coach dan Ibu Mama sebagai pengamat. Dan nanti Ibu Mama sebagai coach, saya sebagai coach, dan Ibu Tika akan berperan sebagai pengamat. Begitu yang bisa kami jelaskan, dan kami menggunakan 3 kasus yang berbeda sesuai dengan kondisi kami masing-masing sebagai coach. Selamat menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu. Pagi Bu Febe, Selamat pagi Bu Mama. apa kabar Bu Febe hari ini? Puji Tuhan saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu Mama? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Tika. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang karena saya bisa melakukan praktek coaching ini. Saya bersemangat dan ingin melakukannya. Oh ya, dalam coaching ini apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan untuk Alur Tirta. Jadi nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh ya Bu Febe, jangan lupa 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi 3 tersebut yang mana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan menjadi pendengar yang aktif, Bu. Saya mau mendengarkan, nanti coach saya mau menceritakan apa gitu, Bu. Oh iya. Lalu tujuan yang akan Ibu kembangkan dalam coaching tersebut apa? Tujuan dari coaching yang akan saya lakukan, saya akan mencoba mendengarkan permasalahan dari coach saya, kemudian saya akan pandu supaya coach saya menemukan solusi dari apa yang sedang dihadapi. Oh iya. Baik Bu Febe, silakan masalah coachingnya bersama Bu Tika. Semoga lancar ini ya. Ya, terima kasih Bu Mama. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu Febe. Selamat pagi Bu Tika, bagaimana kabarnya? Bu Febe, gimana kabarnya Bu? Tuhan, saya juga sehat dan sangat baik. Wah, ada apa nih Bu Tika? Bu Febe, saya ingin menanyakan sesuatu nih sama Bu Febe, boleh nggak Bu?
Boleh dengan senang hati, silakan Bu Tika, ada apa ini? Iya Bu, ya akhir-akhir ini di beberapa minggu ini saya merasa seperti terlalu capek Bu, terlalu banyak kegiatan gitu, banyak tugas yang saya lakukan. Ada selain saya mengajar di kelas, saya harus jadi wali kelas. Habis itu saya harus mengikuti pembelajaran calon guru penggerak juga Bu. Terus habis itu saya juga koordinator untuk lomba menyanyi di 17 Agustus ini Bu. Terus habis itu Bu, saya tidak ada waktu gitu Bu. Saya merasa tuh kayak tidak ada waktu untuk saya secara pribadi dan keluarga juga Bu. Bu. Jadi maksud kedatangan Ibu Tika ini, Ibu ingin bicarakan tugas-tugas Ibu yang menumpuk sehingga tidak ada waktu untuk diri Ibu sendiri dan keluarga. Kan begitu Pak? Iya Bu, benar Bu. Ya benar sekali Bu Feby, saya merasa terlalu banyak kegiatan Bu. Jadi waktu untuk saya sendiri dan keluarga saya itu sepertinya waktu saya itu habis untuk kegiatan sekolah dan untuk calon guru penggerak ini Bu. Jadi waktu untuk keluarga saya rasa seperti tidak ada Bu. Jadi maksud Bu Tika ingin menggunakan waktu Bu Tika itu menjadi lebih efektif, begitu kan? Iya itu benar Bu Feby, saya ingin itu waktu saya di sekolah ya saya kerjakan sekolah, waktu saya di rumah ya udah itu waktu saya untuk keluarga saya, diri saya sendiri begitu Bu. Ya, oke. Jadi tujuan Ibu Tika itu ingin waktunya menjadi efektif begitu ya. Ada waktu untuk keluarga ya keluarga, ada waktu untuk di sekolah yang kerjakan di sekolah, ada waktu untuk kerjakan sebagai calon guru penggerak gitu ya. Iya Bu, iya itu lebih tepatnya seperti itu Bu. Saya ingin memiliki waktu untuk keluarga saya, untuk saya sendiri dan untuk bekerja juga Bu. Ya. Jadi nanti di akhir perbincangan kita ini Ibu mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif waktunya. Begitu Ya, pengennya seperti itu Bu. Oke. Nah, begini Bu Tika. Menurut Ibu Tika, kalau dalam satu hari itu waktunya efektif, itu menurut Bu Tika bagaimana itu dalam satu hari itu? Ya Bu Feby, menurut saya sih, saya inginnya dulu kegiatan saya itu selesai dalam satu hari itu. Tugas CPD saya tepat pada waktunya juga saya kerjakan. Jadi kalau saya pulang ke rumah itu saya punya waktu untuk anak saya, untuk suami saya, untuk keluarga saya yang lain juga Bu. Dan saya juga bisa untuk hobi saya Bu, saya hobi untuk memasak, saya juga ikut senam yoga Bu. Oh, jadi Ibu suka senam yoga dan memasak juga ya? Iya Bu. Wah, kapan-kapan bisa tuh kita senam yoga bareng, habis itu makan masakan ini. Gimana? Boleh Bu Feby. Iya, kita tinggal atur waktunya ya. Bu Tika, dalam keseharian yang tadi sudah Ibu sebutkan, apakah benar-benar Ibu tidak ada waktu jeda sedikit pun gitu? Sebenarnya ada jeda sedikit-sedikit sih Bu. Kan Sabtu Minggu itu sekolah libur ya Bu ya. Tidak ada kegiatan sekolah sama sekali. Sebenarnya bisa saya gunakan untuk waktu saya bersama anak-anak, suami dan keluarga saya yang lain. Cuma kan Bu, hari Sabtu itu terkadang sekali sebulannya ada karya CGP Bu. Jadi saya Sabtunya kalau sedang lupa karya, waktu saya berkeluarga terpakai untuk lupa karya itu begitu Bu Feby. Jadi Ibu Tika, selain hari Sabtu Minggu nih, dalam satu hari itu ada jeda berapa kira-kira dalam satu hari selain Sabtu dan Minggu? Sebentar ya Bu Feby, saya hitung dulu ya Bu ya. Kalau di sekolah Bu, saya itu ada jam istirahat atau jedanya itu sekitar 2-4 jam pelajaran. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 2-3 jam ya Bu ya.
Terus kalau di rumah kan saya sampai di rumah itu jam 5.30 ya Bu ya, jam 5 sore, setengah 6 ya, setengah 6 saya sampai di rumah. Saya habis sampai saya di rumah bersih-bersih, habis itu saya masak, beres-beres, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2 jam ya Bu ya. Jadi saya ada jeda sebenarnya untuk tidur. Dari jeda saya memasak, beres-beres itu ada sekitar 2 jam lah Bu ya sampai saya tidur. Itu sih Bu waktu yang saya punya yang ada jedanya. Jadi tadi Ibu Tika sampaikan bahwa ketika di sekolah ada 2-3 jam jam jeda ya, sedangkan kalau di rumah Ibu ada 2 jam sebelum tidur ada waktu jedanya, benar ya gitu. Nah, Ibu Tika, ketika ada 2 jam yang waktu jeda itu tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mengisi waktu yang di sekolah 2-3 jam, yang di rumah 2 jam tadi? Saya kan tahun ini Bu dikasih tanggung jawab tambahan Bu, kepercayaan. Saya jadi koordinator lomba menyanyi Bu untuk acara 17 Agustus nanti Bu. Jadi saya menggunakan waktu jeda saya itu untuk mengerjakan tugas tambahan saya ini. Kalau di rumah saya menggunakannya waktu jeda saya itu untuk membalas chat, terus saya membuka sosial media saya juga. Habis itu saya mengerjakan tugas-tugas CBB saya di LMS itu. Jadi benar-benar penuh ya dalam satu hari itu. Sekali Begini Bu Tika, kalau menurut Ibu Tika, kalau setiap hari Ibu kan ada kegiatan ini, kegiatan itu, harus selesaikan CGP, harus selesaikan tugas tambahan. Nah, menurut Ibu Tika, untuk mengatasi tugas yang terus-menerus ada ini, menurut Bu Tika perlu apa sih? Mungkin saya mengatur waktu saya kali ini ya, karena memang kebiasaan saya Bu ya, sehari-hari saya itu mengerjakan pekerjaan saya itu dadakan Bu. Jadi kayak satu hari di saat ini dikumpul, hari ini dikumpul, hari ini saya kerjakan semuanya gitu. Jadi kerja satu malam memang itu kebiasaan buku saya sih Bu ya. Dan saya juga menunggu mana yang harus diprioritaskan terutama gitu. Jadi saya tuh tidak bisa memprioritaskan dari semua kegiatan saya yang banyak ini. Saya bingung memprioritaskannya yang mana Bu gitu. Jadi tadi kan begitu banyak pekerjaan, terus kemudian Ibu kerjakan satu hari itu gitu ya. Nah, sebenarnya menurut Bu Tika, siapa yang mengatur pekerjaan-pekerjaan Bu Tika ini menurut Ibu? Nah, yang mengatur saya sih Bu. Tapi itu Bu, saya merasa ya pekerjaan saya semuanya ini menjadi prioritas utama Bu. Semua prioritas menurut saya. Jadi saya ujung-ujungnya saya bingung sendiri Bu gitu, kewalahan. Ya, jadi kalau tadi Ibu Tika mengatakan bahwa yang mengatur pekerjaan itu saya sendiri gitu kan. Nah, karena sebenarnya tadi kan Ibu Tika mengatakan bahwa yang mengatur itu diri kita sendiri kan. Nah, untuk mengatasi pekerjaan-pekerjaan ini, menurut Ibu Tika apa yang harus Ibu Tika buat? Sepertinya saya harus membuat skala prioritas ya. Saya harus mencatat semua kegiatan saya, pekerjaan saya, terus saya mengurutkan yang mana yang lebih prioritas. Kayak gitu Bu. Mungkin itu sih yang harus saya lakukan. Benar nggak Bu ya? Bagus sih Bu Tika. Nah, bagus sekali sih Bu Tika. Nah, selain Ibu membuat skala prioritas dari semua kegiatan-kegiatan Ibu yang menumpuk tadi, terus apa lagi menurut Bu Tika yang bisa dilakukan untuk mengatasi pekerjaan yang menumpuk ini? Apa ya Bu ya? Saya akan mencoba Bu mencatat semua kegiatan saya sehari-harinya semuanya. Terus saya akan buat pengingat, mungkin saya akan buat di handphone kali ya Bu ya, jadi bikin alarm gitu ya Bu ya. Jadi saya urutkan dulu prioritas utama saya di mana, jadi setiap waktu time-nya itu tepat gitu. Karena saya memang untuk mengingat saya agak kurang Bu, saya suka lupa gitu. Jadi
udah saya prioritas menentukan prioritas susah, terkadang kacau di mengingat juga Bu. Jadi saya harus sepertinya saya harus bikin di handphone dulu, terus nanti saya bikin alarmnya, terus ada pengingat saya gitu Bu. Jadi waktu saya di sekolah saya bikin jadwal sesuai dengan jamnya, di rumah juga saya bikin jadwal juga Bu sesuai jamnya, dan ada pengingatnya, jadi saya bisa mengingat kembali gitu. Iya. Bagus sekali Bu Tika. Kira-kira nih dari semua yang kita bicarakan tadi, kira-kira Ibu Tika akan mulai kapan nih? Saya akan mulai hari ini. Ini saya pulang ke rumah, saya akan membuat malam ini juga Bu jadwal prioritas saya, urutan prioritas utama saya yang mana ini. Terus saya akan membuat di yang bilang saya tadi, alarm saya, pengingat saya, menuliskannya semuanya dan pengingatnya juga gitu. Jadi saya bisa mengingat kembali, oh ya jadwal saya di sekolah bagaimana, jadwal saya di rumah seperti apa gitu. Bagaimana Ibu Tika memastikan bahwa semua yang kita susun tadi, yang Ibu sampaikan tadi itu bisa berjalan dengan lancar? Ya itu tadi saya buat pengingat saya di handphone tadi, saya merefleksikan jadi kegiatan saya satu hari ini saya akan refleksikan. Ya namanya manusia ya Bu ya, pasti akan ada kegagalan saya juga nantinya, tapi saya akan berusaha membuat ya seperti tadi yang saya bilang, saya bikin alarm dulu Bu. Kalau memang nanti ada kendalanya, saya akan merefleksikan kembali, saya urutkan kembali apa kegiatan saya satu hari ini yang tidak saya laksanakan Bu. Ya begitu Bu, dari semua kegiatan saya lihat catatannya, yang mana yang tidak saya laksanakan, yang mana yang saya laksanakan. Gitu. Kalau begitu kan Ibu tadi juga butuh pengingat ya. Selain handphone atau alarm yang Ibu buat, menurut Ibu butuh dukungan dari siapa? Kalau di sekolah itu saya butuh dukungan dari semua lingkungan sekolah sih Bu. Baik itu dari teman sejawat, kepala sekolah, murid, saya membutuhkannya Bu gitu. Karena memang yang saya bilang tadi, saya itu susah untuk mengingat gitu Bu. Jadi yang paling saya butuhkan itu ya memang orang yang paling dekat dengan saya, yang mengingatkan saya gitu Bu. Dan kalau di rumah ya semua yang tinggal di rumah saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya yang lain juga gitu. Iya. Wah, hebat sekali Bu Tika. Nah, Bu Tika, dari perbincangan yang sudah kita lakukan ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu Tika? Setelah saya melakukan coaching dengan PB Bu, saya tuh merasa lega Bu, tenang gitu. Jadi kayak merasa lebih plong rasanya gitu. Jadi selama ini yang saya merasa terbebani dengan masalah saya ini, ternyata saya bisa mendapatkan solusinya berkat Bu PB Bu. Jadi saya bisa masalah-masalah yang selama ini keseharian saya itu saya merasa kok sangat menumpuk sekali ini jadwal gitu ya Bu ya. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Bu Baby, saya bisa menemukan solusi saya Bu. Terima kasih sekali buat Bu Baby sudah membantu saya Ibu menyelesaikan masalah saya ini Bu. Ya puji Tuhan ya, kita senang banget bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Ibu Tika, apa yang Ibu Tika dapatkan dari perbincangan yang sudah kita lakukan ini? Ya Bu PB, yang saya dapat dari pembicaraan kita ini ya Bu ya, tadinya kan saya masih bingung bagaimana Bu mengatur jadwal saya yang begitu sangat padat, sampai saya kebingungan untuk menentukan prioritas utama saya yang mana dari kegiatan saya ini Bu itu. Tapi di akhir pembicaraan kita ini saya bisa dapat mencari solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana cara saya untuk membuat prioritas utama itu, bagaimana mengira-ngira kegiatan saya gitu sih Bu ya. Mudah-mudahan sih Bu, rencana aksi yang tadi kita bicarakan Bu, mudah-mudahan yang PB rencana aksi yang kita bicarakan tadi Bu dapat menyelesaikan permasalahan yang saya temukan di dalam kehidupan saya Bu.
Terima kasih banyak loh Bu PB, berkat Bu PB saya bisa mengatasi masalah saya ini dan saya bisa mendapat solusinya Bu. Iya, sama-sama ya Bu Tika. Nah, saya gak sabar, saya nunggu cerita Ibu. Setelah nanti malam Ibu membuat skala prioritas dan membuat jadwal. Saya tunggu ceritanya ya. Iya Bu, iya Bu. Pasti ya. Iya Bu PB juga harus tetap semangat. Ya, kita tetap semangat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat ya Bu Febe dan Bu Tika sudah melaksanakan coachingnya dengan bagus. Tadi juga sudah membangun percakapan yang kuat, dengarkan dengan aktif, dan Bu Febe juga tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Febe, tujuan yang tadi sudah tercapai belum Bu? Tadi tujuannya sudah tercapai ya Bu. Iya. Jadi sudah menggali potensi dari Ibu Tika sehingga Bu Tika bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi sekarang. Sudah sih. Setelah itu mungkin ada kompetensi lagi yang akan Ibu kembangkan? Iya, tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan kan mendengarkan aktif ya. Tapi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin ke pertanyaan berbobot. Jadi supaya bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi untuk menggali setiap permasalahan yang dihadapi kunci saya. Iya, terima kasih ya Bu Febe. Semoga pelaksanaan coaching-coaching berikutnya akan selalu membantu rekan sejawat dan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajarannya. Iya. Makasih ya Bu Febe. Iya, saya Dan juga Kak. Terima kasih. Tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih buat Bu Mama dan juga Bu Tika. Terima kasih sudah melakukan pengamatan pada coaching saya. Iya, sama-sama. Ya. Bu Tika. Selamat pagi Bu PB. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu bagaimana kabarnya? Tuhan, saya syukur baik. Hari ini kan Ibu Tika mau melakukan coaching pada Ibu Mama ya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya untuk melakukan coaching ini saya sangat antusias Ibu, senang juga saya tenang dalam melakukan coaching ini. Oke, nanti dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, menurut Ibu Tika, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi inti ini yang ingin saya kembangkan itu adalah di pertanyaan berbobot Ibu, agar nanti terlihat anggota Bu dan saya Ibu semua juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, menurut Ibu Tika, dari coaching yang akan dilakukan nanti, tujuan apa yang ingin Ibu Tika capai dari coaching yang Ibu lakukan kepada Ibu? Iya Bu, seperti tadi yang saya bilang Bu, tujuan saya dari coaching ini adalah saya ingin membantu Bu Sumama mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu, yaitu dengan melakukan understanding. Oke, baiklah. Tika, silahkan melakukan coaching kepada Ibu. Terima kasih Bu PB. Selamat pagi Bu Sumama. Pagi Bu Tika. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga baik Ibu. Bu Sumama, hari ini saya ingin mengajak Bu Sumama berbicara lebih lama nih. Kira-kira Bu Sumama keberatan nggak? Justru itu Bu, seperti yang kemarin saya beritahu ke Ibu, kalau saya butuh teman untuk membicarakan masalah saya. Baik Bu Sumama, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Ya Bu, saya perhatikan Ibu akhir-akhir ini kurang bersemangat gitu ya Bu ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Bu? Terima kasih Bu Tika sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Kira-kira saya bisa bantu apa ya Bu ya? Saya itu masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini anak-anak kurang semangat dalam belajar. Bu Sumama coba ceritakan Bu, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Saya merasa saat ini ke anak-anak kurang diperhatikan dan kurang semangat dalam mengikuti pelajaran saya. Bu Sumama
kurang bersemangat, maksudnya apa Bu? Maksudnya ketika saya mengajar, murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya anak-anak tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, maksudnya setiap saya masuk kelas itu anak-anak seperti lesu, kurang termotivasi dan malas untuk mengikuti pelajaran saya. Baiklah Bu Sukmama, saya mengerti maksud Ibu yang Ibu jelaskan tadi Bu. Coba Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu. Ya seperti biasa sih Bu, ketika saya mengajar, saya masuk, anak-anak berdoa kan, persepsi, terus ada ice breaking, terus saya menyampaikan materi, anak-anak mendengarkan juga, terus memberikan penugasan, anak-anak juga mengerjakan juga. Apa ada yang salah Bu? Menurut Bu Sukmama, bagaimana Bu? Menurut saya mungkin anak-anak ini ya Bu ya susah menangkap penjelasan dari saya kali ya. Oh begitu Bu Sukmama, baiklah saya ingin tahu bagaimana pembelajaran Ibu di dalam kelas Ibu, bagaimana Ibu meningkatkan semangat anak-anak selama ini. Sebenarnya saya dalam pembelajaran Ibu sudah membuat mereka dengan cara berkelompok, diskusi, permainan game, saya menyediakan menampilkan video, tetapi setelah pembelajaran itu mereka kurang semangat lagi Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apakah di setiap pelajaran Ibu mereka seperti itu Bu? Apakah itu sehari-hari atau waktu tertentu saja? Tidak juga sih Bu, kadang pada pelajaran SPDP matematika tidak begitu. Nah Bu Sukmama, kalau saya dengarkan dari cerita Ibu, belum tentu murid-murid itu bosan dalam pelajaran Ibu Bu. Karena saya lihat ada pelajaran tertentu yang murid-murid itu merasa antusias Bu. Hanya saja di beberapa pelajaran anak-anak merasa kurang bersemangat, makanya Ibu menjadi kurang semangat. Begitu Bu. Iya betul sih Bu, tapi saya merasa keseluruhan membuat saya kurang semangat. Begitu ya Bu ya. Apakah ada lagi Bu yang membuat Ibu menjadi kurang bersemangat dari yang Ibu paparkan tadi Bu? Sebenarnya sih tidak ada Bu, tapi saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat Bu dan antusias dalam pembelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Sukmama dari penjelasan Ibu tadi? Apa yang ingin Ibu perbaiki Bu? Mungkin saya akan memperbaiki dalam pembelajaran saya Bu, yaitu berpihak pada siswa agar mereka bisa aktif dalam belajar. Wah, hebat sekali Bu Sukmama. Apa prioritas utama Ibu sekarang ini Bu? Mungkin yang pertama prioritas saya itu dalam mengubah suasana hati saya Bu, ya, terus semangat dalam diri saya agar anak-anak mendapat imbas dari semangat tersebut. Benar nggak Bu? Benar banget Bu, tepat sekali langkahnya. Bu Sukmama, setelah ini ada lagi yang ingin Ibu lakukan Bu? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran itu Bu, sosial emosional yang dengan teknik stop itu Bu, yang dulu Ibu pernah ajarkan di IHT. Oh iya Ibu, itu namanya pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak untuk kembali konsentrasi, kembali fokus dan mengembalikan semangatnya kembali. Begitu Ibu. Nah, kira-kira Ibu adakah yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah ini? Mungkin saya akan mengajak kuliah Ibu dalam membantu pembelajaran saya dan kita belajar bersama Bu. Kira-kira kapan Bu Ibu akan mengajar kuliah? Mungkin besok bisa saya bicarakan terlebih dahulu dengan kuliah. Bagus itu Bu Sukmama, Ibu dengan secepat mungkin ya Bu ya. Berarti besok sudah dimulai gitu ya Bu ya untuk mencari solusi permasalahan Ibu ini. Dari hasil diskusi kita hari ini Ibu, coba Ibu gambarkan kembali Ibu komitmen Ibu untuk meningkatkan semangat Ibu kembali sehingga berimbas kepada semangat murid Ibu di kelas. Mungkin pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya Bu, lalu saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dan saya mengajak kuliah untuk belajar tentang kompetensi sosial emosional yang tadi Ibu jelaskan. Ya,
luar biasa Bu Sumama. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi dapat terlaksana semuanya ya Bu Sumama, sehingga Ibu kembali lagi bersemangat dan imbasnya murid-murid kita juga jadi bersemangat, prestasinya juga akan semakin meningkat dengan semangat belajarnya yang meningkat ya Bu ya. Saya yakin Bu Sumama pasti bisa dan mampu melakukannya, saya yakin itu ya. Terima kasih Bu Tika atas waktunya sudah mendampingi saya menyelesaikan permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Sama-sama. Semoga saya tambah semangat dalam belajar. Ya, terima kasih kembali Bu Sumama, kita bareng-bareng semangat ya Bu ya demi murid-murid kita. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa. Bu Tika coachingnya sangat luar biasa. Tadi saya Terima sudah kasih. amati. Tadi Ibu sudah melakukan coaching, untuk ceritanya juga sudah jelas terlihat. Nah, setelah melakukan coaching ini, Bu Tika, apakah tujuan yang tadi Ibu sampaikan di awal tadi, apakah tercapai saat melakukan coaching dengan Bu Mama? Sudah tercapai Bu, karena tadi tujuan saya di awal itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan Bu Sumama, di mana Bu Sumama mencari solusi, mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apakah sudah Ibu laksanakan menurut Ibu? Kompetensi yang saya lakukan tadi, yaitu yang ingin saya kembangkan tadi itu adalah pertanyaan yang berbobot. Menurut saya sih saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di saat saya melakukan coaching ini. Tapi ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu di mendengarkan dengan baik. Jadi saya merasa saya kurang baik dalam mendengarkan coach saya. Jadi saya di coaching berikutnya saya akan meningkatkan kompetensi di bagian pendengaran dengan baik ini. Ya, luar biasa. Tadi sebenarnya saya juga sudah lihat Ibu sudah melakukan pertanyaan berbobot ya dalam kesempatan ini ya. Nah, semoga praktek yang sudah dilakukan tadi Ibu bisa praktekkan di kehidupan Ibu saat mengajar dengan rekan sejawat, bahkan dengan siswa yang Ibu ajar. Gitu ya, tetap semangat buat Bu Mama dan Bu Tika. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Mama, selamat pagi Bu Tika. Kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Tika. Bagaimana kabar Bu Tika? Tuhan baik. Bu Mama, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching terhadap IPB. Bagaimana perasaan dan persiapan Ibu? Alhamdulillah perasaannya sudah tenang ya Bu ya. Coaching ini saya akan melakukan dengan alur cerita. Oh ya, sekali Ibu. Tapi saya mengingatkan kembali Ibu, 3 kompetensi inti dari coaching Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dengan aktif, itu dengan rasa, dan yang terakhir itu pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini Ibu, mana yang akan ingin Ibu kembangkan? Mungkin pertanyaan berbobot ya Bu. Ibu semua, Ibu melakukan coaching pasti ada tujuannya ya kan? Iya Bu. Apa Benar. tujuan Ibu melakukan coaching? Saya melakukan coaching terhadap BPK yaitu untuk membantu permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi BPK. Ibu semua, saya akan melakukan coaching Ibu dengan Ibu PB. Mudah-mudahan solusi permasalahan PB dapat terselesaikan ya Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu Tika. Sama Ibu. Selamat pagi Bu Mama. Selamat pagi Bu Pebe. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Pebe? Ya, saya juga sehat baik. Oh iya, ada apa nih Bu Pebe ya? Mama, saya kok merasa ya pembelajaran saya di kelas 1 kurang berhasil ya. Oh, kurang berhasil Bu. Maksud Ibu kurang berhasil gimana ya Bu ya? Iya Bu, kebetulan
ya Bu. Jadi nilai anak-anak di bawah 70. Tujuan Bu Febe mau meningkatkan pemahaman anak-anak di pengurangan matematika. Iya benar sekali Bu, cuma saya ingin Ibu bisa kasih saran ke saya begitu, biar nilai anak-anak bisa meningkat tidak di bawah 70 gitu. Febe, jadi tujuan Bu Febe ingin meningkatkan pemahaman anak-anak dalam pengurangan matematika. Yang lebih tepatnya begitu. Kalau begitu berarti indikator pemahamannya menurut Bu Febe bagaimana? Jadi menurut saya anak-anak paham itu kalau saya mengadakan penilaian kelas 75% anak nilainya di atas 70 Bu. Oh begitu ya Bu. Berarti 75% anak memperoleh nilai di atas 70. Kalau misalnya di angka skala 1 sampai 10, jika 10 Ibu sudah dapat memberikan pemahaman, terus kalau di angka 0 menurut Ibu belum memberikan pemahaman, maka Ibu ada di angka berapa? Angka berapa ya Bu? Angka 5 mungkin ya Bu ya? Angka 5 ya. Berarti bisa dijelaskan Bu bagaimana? Maksudnya kalau di angka 5 Iya, gitu ya? iya. Kalau di angka 5 itu saya merasa karena kan saya belum memberikan materi yang maksimal Bu. Kemarin saya masih memakai alat peraga jari aja. Oh, Jadi kayak iya. 9 kurang 4 Iya. gitu. Jadi ya menurut saya mungkin itu Bu, makanya saya berada di skala 5 gitu Bu. Baik Bu Febe, jadi Ibu akan meningkatkan di angka berapa? Kalau tadi 5 mungkin ke angka 8 kali ya Bu. Oh, angka 8 ya. Lalu caranya bagaimana? Saya akan coba mungkin merubah metode pembelajaran saya mungkin ya Bu Mama. Oh, jadi menurut Bu Febe cara merubah cara pembelajarannya bagaimana? Metodenya ya. Iya, metode yang akan diubah Bu Febe. Ya kan selama ini metode saya hanya ceramah, demonstrasi sedikit sih ya karena saya pakai jari. Nah mungkin saya akan merubah metode saya menjadi metodenya permainan mungkin. Oh iya, iya bagus itu Bu Febe. Menurut Bu Febe permainan apa yang membuat anak-anak bisa menarik dengan pelajaran tersebut? Ya berarti mungkin kan dulu waktu saya kecil Iya. saya tuh ingin sering bermain tapak dulu. Iya, iya. Apa saya mungkin akan menggunakan metode permainan itu, misal 9 dikurangi 5, jadi nanti anak-anak akan melompat ke depan 9 lompatan, dikurangi 5 dia akan melompat ke belakang sebanyak 5 lompatan. Begitu bisa kali ya Oh Bapak? bisa Bu Febe, itu bagus. Tapi setelah melakukan permainan itu ada lagi nggak caranya? Itu bagus permainannya. Jadi anak-anak bisa mengingatkan itu cara pengurangan. Iya, apalagi ya Bu Mama yang tadi. Atau mungkin saya memakai alat peraga yang konkret ya Bu. Mungkin saya akan gunakan sedotan, Iya, mungkin bisa. gunakan stick es krim. Jadi anak-anak lebih konkret. Jadi mereka lebih pemahamannya lebih jelas begitu. Kalau 9 dikurangi 5, Iya. berarti ada sedotan 5 dikurangi 5. Gitu kali ya Bu ya. Oh bagus itu Bu Febe dengan cara tersebut. Selain itu ada lagi nggak Bu Febe yang dapat dilakukan untuk pemahaman anak-anak? Apa ya Bu Mama ya? Ya, Bentar. coba Bu. Mungkin saya bisa bikin video pembelajaran mungkin ya Bu Mama. Jadi nanti saya bikin video ketika ada anak yang belum paham, mereka bisa putar ulang di rumah. Jadi mereka bisa belajar di rumah melalui video pembelajaran yang saya buat. Wah hebat sekali tuh Bu Febe. Kapan Bu Febe akan memulai? Mulainya mungkin Senin depan Bu Mama. Karena jadwal saya di kelas 1 itu matematika hari Senin sama hari Rabu. Oh iya. Lalu bagaimana Ibu akan memastikan itu akan berjalan dengan baik? Saya akan memberikan materi. Jadi nanti setelah saya atur pembelajarannya dengan metode yang baru, dengan alat peraga yang tadi sudah kita bicarakan, saya akan berikan penilaian tertulis kepada anak-anak. Setelah itu siapa yang akan Ibu minta dokumen dengan pelajaran? Kalau di sekolah mungkin
betul ya. Kita tolong kepada guru untuk membantu merefleksi pembelajaran saya. Nah, selain itu mungkin karena kan saya ngajar bahasa biru, jadi saya masih butuh bantuan orang tua. Iya. Jadi nanti ketika ada anak yang saya sudah kasih metode yang baru, saya sudah kasih alat peraga yang baru, tapi Iya. belum memperoleh hasil yang maksimal dari 70 tadi, nah mungkin saya akan minta bantuan orang tua supaya di rumah didampingi, diberi latihan. Mungkin begitu ya. Oh, bagus itu Bu, hebat itu cara Bu Febe. Terus bagaimana perasaan Ibu hari ini? Dengan perasaan tadi mengungkapkan perasaan masalah Ibu kepada saya. Ya, saya lega Oh, karena iya. tadi kayaknya bingung gitu, sekarang udah ada. Oh, syukur alhamdulillah kalau Bu Febe bisa ya mengungkapkan semua dan lega. Terus lalu dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Ya saya kayak menemukan titik terang gitu ya, yang tadinya saya bingung. Setelah saya ngobrol dengan Bu Mama, setelah kita membuat perbincangan yang menyenangkan, saya jadi memperoleh hasil yang baik gitu ya. Jadi rencana-rencana aksi yang tadi sudah kita rencanakan Iya. akan saya lakukan. Syukur alhamdulillah Bu Febe ya. Tetap semangat ya Bu Febe ya untuk pemahaman dalam pelajaran matematika kepada anak kelas 1. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Bu Febe. Semangat ya Bu Febe ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Febe. Iya. Hebat sekali Bu Sumama, coachingnya berjalan dengan lancar, bagus. Ibu, saya melihat tadi di dalam coaching Ibu sudah terlihat sekali alur ceritanya, di mana ada tujuan utamanya, identifikasi masalahnya ada, terus rencana aksinya juga ada, terus tanggung jawabnya juga ada, di mana permasalahan dari coaching Ibu ada solusinya. Terima kasih Bu Tika atas dukungannya. Tujuan utama coaching bagi Ibu Feby. Apakah tujuan Ibu yang tadi awal coaching tadi sudah tercapai? Dalam melakukan coaching tadi, alhamdulillah sudah Bu, terlihat dari alur cerita di bagian tanggung jawab Bu Febe sudah mendapatkan solusi dari permasalahan. Sangat terlihat tadi Bu Feby sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Terus Ibu dari kompetensi Ibu tadi, Ibu kan bilang kompetensi inti yang diberitakan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Bu ya. Apakah ada lagi dari kompetensi inti yang lain yang ingin Ibu tingkatkan dalam coaching ini? Mungkin kompetensi yang akan saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif. Luar biasa Bu Sumama coachingnya dengan Bu Feby Bu. Saya sangat berharap Ibu bisa terus melakukan coaching ini baik dengan teman sejawat, dengan siswa juga, dengan murid-murid dan juga Bu untuk menambah pengembangan pendidikan di sekolah kita juga Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu Tika atas pengamatannya dan mendampingi saya dalam kegiatan coaching. Semangat ya Bu Sumama. Iya, tetap semangat Bu Tika. Demikianlah praktek coaching yang sudah kami lakukan. Kami akan mempraktekkan coaching ini dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dengan rekan sejawat dan juga dengan murid yang kami didik. Guru penggerak, berkolaborasi, inovatif, berbagi, Indonesia maju. Dadah. Cita Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid